Hai boloku, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Arti. Perusahaan tebal tekstil yang berada di Saint Cloud, Minnesota, Amerika Serikat, mendadak jadi geger lantaran di tempat parkir perusahaan tersebut tiba-tiba terdengar suara letusan yang mengejutkan pada Senin pagi, tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 6.40 waktu setempat. Beberapa orang seketika menjadi panik saat mereka melihat salah seorang karyawati yang diketahui bernama Nicole Michelle Hammond, berusia 28 tahun, telah berada di tanah yang sepertinya baru saja ada seseorang yang mendornya tepat di lehernya. Setelah coba dipastikan, sayangnya Nicole yang biasa disapa Nikki ini ternyata sudah tiada alias sudah meninggal dunia. Dari sini, mulai banyak yang bertanya-tanya nih, apa yang sebenarnya telah terjadi? Siapa yang tega melakukan ini pada Nikki, gadis yang dikenal cantik serta ramah ini di tempat kerjanya? Seorang saksi menuturkan pada petugas bahwa sesaat sebelum terjadi peristiwa yang mengejutkan tersebut, ia melihat Nikki yang baru saja tiba dan memarkirkan mobilnya, kemudian keluar mobil. Saat itulah, seorang pria dengan baju hitam dan celana hitam mendornya sekali. Lalu, si pria berlari ke arah mobilnya kembali dan pergi meninggalkan lokasi. Dan si saksi meyakini itu adalah Michael Jordan Carpenter, pria berusia 36 tahun yang juga merupakan karyawan di perusahaan tersebut. Loh, apa yang terjadi? Kalau mereka bekerja di tempat yang sama, berarti mereka saling kenal dong? Yap, betul sekali boloku. Begini kisah selengkapnya. Nicole Michelle Hammond, yang biasa disapa Nikki, wanita berusia 28 tahun, kelahiran 5 Maret 1994, di Aitkin, Amerika Serikat. Nikki merupakan seorang karyawati di perusahaan tebal tekstil di Saint Cloud, Minnesota, Amerika Serikat. Dikenal oleh orang-orang sekitarnya sebagai pribadi yang cantik, cerdas, ramah, murah senyum, serta optimis dan disiplin dalam pekerjaannya. Ia juga merupakan putri kesayangan dan kebanggaan bagi orang tuanya, anak tertua dari 5 bersaudara. Nikki, yang memiliki hobi hiking, suka juga ngotak-ngatik mesin mobil bersama sang ayah. Memiliki cita-cita, suatu hari nanti, ia ingin memiliki usaha toko perhiasannya sendiri. Sosok Nikki yang berparas cantik ini tentu banyak dikagumi para kaum pria, terutama di tempat kerjanya. Nah, salah seorang dari pengagumnya adalah seorang rekan kerjanya, seorang pria berusia 36 tahun yang dikenal sebagai Michael Jordan Carpenter. Rupanya, sudah sejak lama sebenarnya, pria berusia 36 tahun ini begitu mengagumi, bahkan sangat amat menginginkan Nikki menjadi kekasihnya. Seringkali, Michael ini berkhayal bisa memiliki dan bersama dengan Nikki. Awalnya, Michael tak berani untuk mengungkapkan perasaannya pada Nikki. Namun, perasaan yang terus dipendamnya tampaknya tak bisa lagi ditahan. Hingga pada sekitar September 2022, mulailah Michael mengungkapkan perasaannya pada Nikki. Sayangnya, Nikki menolak boloku. Ia mengatakan dengan halus bahwa sebaiknya mereka tetap menjadi rekan kerja saja. Michael yang mendapatkan penolakan tak patah semangat nih. Ia terus berusaha mendekati dan mengutarakan keinginannya untuk menjalin hubungan dengan Nikki. Tapi, lagi-lagi Nikki menolaknya, bahkan mulai mencoba mengabaikan. Hingga pada suatu waktu, ketika Michael kembali mencoba mendekati wanita pujaannya ini, ia mendapatkan respon yang kurang enak dari Nikki. Mungkin saja ya, Nikki juga sudah benar-benar merasa risih dan terganggu kali ya. Karena kan udah beberapa kali ditolak dengan halus sejak sebulan terakhir, tapi Michael aja yang gak mau ngerti. Akhirnya saat itu, Nikki mengucapkan kalimat yang mungkin menyinggung perasaan Michael dan membuat pria tersebut melakukan suatu perbuatan yang tak menyenangkan terhadap Nikki. Michael marah-marah, mengucapkan kata-kata kasar, bahkan berusaha melakukan sesuatu yang tak pantas pada Nikki. Beruntungnya, saat itu tak sampai terjadi hal yang tak diinginkan tersebut. Intinya, Nikki berhasil menghindar sebelum terjadi sesuatu. Tapi, Nikki yang juga merasa kesal,
akhirnya curhat nih kepada beberapa temannya, menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Kepada si teman, Nicky bilang nih, itu tuh si Michael, nyebelin banget. Masa iya? Karena aku tolak cintanya dan gak mau diajak jalan. Dia jadi marah dan berbuat tak pantas sama aku. Gitulah kira-kira curhatan Nicky pada si teman. Hal tersebut sebenarnya sempat menjadi gosip antara karyawan di tempat kerjanya. Hingga tibalah pada minggu malam, 23 Oktober 2022. Waktu usai jam kerja, Michael kembali mencoba mendekati Nicky dan merayunya. Memberi hadiah kecil dan kembali mengutarakan isi hatinya lewat pesan teks. Si Nicky yang juga kadung sebel sama Michael, bukannya luluh nih, justru ia mengucapkan bahwa ia tak akan pernah mau disentuh ataupun berdekatan dengan pria seperti Michael. Dan meminta Michael agar tak mengganggu ataupun membuatnya merasa tak nyaman lagi di tempat kerja. Karena sikap Michael yang terus seperti itu. Intinya, Nicky sepertinya sudah benar-benar merasa tak nyaman dengan sikap Michael yang terus merayunya, hingga mengharuskan Nicky mengatakan hal yang tak mengenakkan bagi Michael. Sementara untuk Michael sendiri, itu adalah ucapan dari wanita yang dicintainya yang paling menyakitkan hatinya. Sampai-sampai, saking sakit hatinya, si Michael gak bisa tidur dengan tenang malam itu. Keesokan paginya, Senin 24 Oktober 2022, Nicky yang seperti biasa pergi ke kantor dengan mobilnya. Begitu tiba, ia segera menuju lokasi parkir tempat biasa ia memarkirkan mobilnya sebelum bekerja. Sesaat kemudian, Nicky keluar mobil nih, dan saat itulah, tanpa disadari Nicky, seseorang datang menghampiri lantas dengan cepat, mengarahkan sesuatu yang diambil dari bajunya ke leher Nicky yang kemudian membuat wanita itu luruh ke tanah, menghembuskan nafas terakhirnya. Begitu cepat kejadian itu, hingga membuat orang-orang di sekitarnya menjadi sangat terkejut. Sementara si pria itu segera kembali ke mobilnya, berlalu melarikan diri. Karyawan lain yang mendengar bunyi dor dari arah tempat parkir segera menghampiri dan ditemukan Nicky yang sudah dalam kondisi meninggoy akibat didor seseorang. Segera 911 dihubungi untuk mengusut masalah tersebut. Petugas yang tiba pada pukul 6.50 di tempat parkir perusahaan Depau Tekstil menemukan Nicky dalam keadaan seperti yang telah disebutkan tadi. Dari rekaman kamera pengawas, tidak tampak dengan jelas siapa sosok serba berkostum hitam tersebut, karena posisinya yang membelakangi kamera. Namun, ketika petugas memeriksa ponsel milik Nicky, barulah didapati sejumlah petunjuk. Riwayat pesan yang sempat dikirim Nicky sehari sebelumnya kepada sebuah nomor yang diyakini milik Michael yang berisi agar pria itu tidak pernah lagi berani menyentuhnya ataupun memanipulasinya. Lalu, dalam pesan yang dikirim beberapa waktu sebelumnya, juga didapati Nicky curhat kepada seorang temannya mengeluhkan ulah Michael yang sempat ingin berbuat tak pantas padanya. Serta beberapa keterangan dari rekan kerja Nicky yang menceritakan bahwa sejak sebulan sebelumnya, Michael berusaha beberapa kali mengutarakan perasaan cintanya pada gadis cantik itu. Hanya saja, selalu ditolak oleh Nicky. Yah, gimana ya? Namanya nggak cinta mau gimana ya boloku? Masa mau dipaksa? Dan karena Michael yang sepertinya tidak bisa menerima penolakan Nicky, yang membuatnya bersikap kurang menyenangkan, yang pada akhirnya juga membuat Nicky merespon kurang enak pada Michael. Diyakini, ucapan Nicky pada Michael pada malam sebelumnya lah, yang kemungkinan besar membuat pria itu gelap mata hingga melakukan aksinya pada Senin pagi, tanggal 24 Oktober itu. Michael Jordan Carpenter, yang kabur sesaat setelah aksinya, berhasil ditemukan sekitar 3 jam kemudian. Ia didapati bersembunyi di rumah saudara perempuannya yang berada di wilayah Sauk Rapids, St. Cloud, Minnesota. Bersamanya ditemukan pula Sean P. yang ternyata cocok dengan yang digunakan seseorang dalam peristiwa yang menimpa Nicky. Anehnya, kelakuan buruk Michael yang sempat berusaha berbuat tak pantas pada Nicky
beberapa waktu yang lalu ternyata diketahui oleh rekan-rekan kerjanya. Namun, entah kenapa, gak pernah ada yang melaporkan kepada bos mereka. Karena itulah, pihak perusahaan menyesali kenapa tidak ada yang melaporkan jika benar ada suatu masalah antar karyawan di perusahaan itu. Pihak perusahaan baru tahu ya ketika semua sudah terlambat. Udah terlanjur terjadi hal fatal pada Nicky pada Senin pagi itu. Michael Jordan Carpenter, meskipun telah ditangkap, ia tidak mengakui bahwa dirinya lah yang melakukan itu pada Nicky. Ia mengakui memang sempat terjadi masalah di antara mereka sebelumnya. Ia mengatakan kepada polisi bahwa dia melarikan diri dari tempat kejadian karena dia terkejut dan terlalu trauma setelah melihat wanita yang dicintainya dalam kondisi yang mengerikan. Lebih lanjut, Michael mengatakan ia melihat seseorang yang bertopi hitam dan berpakaian hitam yang melakukan itu pada Nicky. Jika memang benar penuturan Michael, kenapa dia tidak memberikan pertolongan, malah pergi dari TKP, bahkan bolos kerja dan tak mau menelepon 911? Kalau memang gak salah, kenapa malah melarikan diri dan bersembunyi? Polisi menyita senpi berukuran 9 mm dari Michael yang dipastikan cocok dengan yang digunakan pada peristiwa yang dialami Nicole Hammond alias Nicky. Michael kemudian didakwa dan ditahan di penjara Benton County dengan jaminan sebesar $2 juta. Proses persidangan dilaksanakan lagi pada tanggal 8 November 2022. Namun, belum diketahui ya Boloku, hasil dari persidangan tersebut. Apakah sudah ada putusan atau masih akan ada sidang lanjutan? Yang pasti, jika terbukti bersalah, Michael akan menghadapi 40 tahun kurungan atas tuduhan pembunuhan tingkat 2. Nicole Michelle Hammond alias Nicky yang terpaksa pergi selamanya dengan meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi ayahnya, Steve Hammond, sang ibu Terry Anderson, serta 4 saudara kandungnya, Amy Hammond, Chad Hammond, Troy Hammond, dan Cody Hammond. Nicky dimakamkan pada 4 November 2022. Nah Boloku, semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pembelajaran. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Saat kita mengutarakan cinta, kalau emang gak diterima, ya cari yang lain ya. Jangan melakukan hal-hal fatal seperti ini. Terima kasih yang sudah nyimak. Jaga diri kalian. See you. Wassalamualaikum.